Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Hidayati Dinir Islamiyah, NIM 20410501050, kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Apa itu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah? Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah bisa juga disebut dengan ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu diagram alir atau siklus ekonomi tiga sektor. Sistem ekonomi tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Hubungan rumah tangga dan perusahaan. Jadi, produsen berperan untuk membuat barang dan jasa. Untuk melakukan perannya, maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga konsumen. Hubungan rumah tangga konsumen dan perusahaan. Konsumen membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan pemerintah dengan konsumen dan perusahaan. Pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dan aset-aset yang dibeli oleh rumah tangga, konsumsi, dan perusahaan. Konsumen dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ekonomi tiga sektor, masing-masing sektor berperan sebagai produsen dan konsumen. Terdapat arus uang dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Kemudian, campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan. Dari ini akan menaikkan pembelanjaan agregat karena belum ada perdagangan dengan luar negeri. Maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, yaitu pendapatan pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, yang pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama yaitu ditabung atau S. Yang kedua yaitu membayar pajak atau T. Dalam keseimbangan berlaku kesamaan Y sama dengan C tambah I tambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C tambah S tambah I. Yang ketiga yaitu membiayai konsumsi atau C. Selanjutnya yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri atau AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku bersamaan C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. Bila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I tambah G sama dengan S tambah T. I tambah G adalah suntikan, S tambah T adalah bocoran. Selanjutnya yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif. Pajak regresif yaitu persentasenya pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak proporsional. Pajak proporsional yaitu persentasenya pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan yang terakhir yaitu pajak progresif. Pajak progresif yaitu persentasenya pajak naik ketika pendapatan naik. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, maka konsumsi dan tabungan juga turun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.